Halo Amerika, para Islamis sedang berusaha mengambil alih negaramu. Karena ini bukan pemandangan dari Afghanistan. Ini adalah pemandangan dari Dearborn, Michigan akhir pekan lalu. Ya, itu adalah ribuan dan ribuan tentara Islamis dan perempuan yang semuanya berusaha membuktikan dominasi mereka. Dan sayangnya untukmu, mereka tidak hanya ada di sini dengan pakaian ritual aneh. Mereka mencoba mengambil alih. Mereka juga membawa kembali zaman batu. Secara harfiah, dengan menyerang para demonstran anti-Islam dengan batu-batu besar selama akhir pekan. Aku berharap bisa mengatakan aku melebih-lebihkan, tapi tidak. Tidak, aku tidak. Itulah yang benar-benar terjadi pada provokator anti-Islam Jamie Lang yang minggu ini pergi ke salah satu demonstrasi gila di Dearborn dan benar-benar hampir dirajam sampai mati. Sungguh gila hidup di masa seperti ini. Pengambil alihan Dearborn, Michigan hanyalah permulaan. Tapi memang seperti itu, ini adalah pengambil alihan yang nyata dan hampir sepenuhnya. Sekarang, Nate Friedman melakukan investigasi yang benar-benar luar biasa tentang semua yang terjadi, dan aku sangat menyarankan kalian semua untuk menontonnya. Video itu menjadi sangat viral, tapi kami akan menampilkan cuplikan singkat dari video itu, karena kalian benar-benar tidak akan percaya kalau ini benar-benar terjadi. Ini bukan di Eropa. Aku tahu kebanyakan orang Amerika merasa ini hanya terjadi di tempat lain. Tidak, tidak, tidak. Ini sekarang terjadi di Amerika, sudah tertanam. Mereka sedang membangun struktur untuk melakukan ini, dan mereka ingin melakukannya di mana-mana. Dan ketika aku bilang ini, maksudku memang seperti ini. Maksudku, kamu benar-benar sedang melihat adegan dari Michigan. Tapi kamu pasti mengira ini terjadi di negara Islam seperti Iran atau Afghanistan, atau entah di mana. Maksudku, lihat saja sendiri. Ini bahkan bukan perempuan yang wajahnya tertutup, tapi benar-benar hilang, diberantas, dihapuskan dari masyarakat. Dan ini terjadi di Michigan. Jangan pedulikan tentu saja. Pakaian-pakaian yang sangat mencolok itu memang bertujuan untuk menimbulkan rasa takut. Karena itulah yang mereka lakukan, menciptakan dominasi, mengingatkan semua orang akan keberadaan mereka. Rekaman dari Dearborn, Michigan seharusnya benar-benar membuat semua orang ketakutan. Tapi menurutku, dan aku khawatir, Dearborn sekarang hanya menjadi semacam slogan saja. Itu hanya Dearborn, bukan di mana-mana. Tidak. Teman-teman, mereka benar-benar punya rencana serius untuk mengambil alih Amerika. Dan sudah saatnya orang-orang sadar dan menyadari bahwa inilah yang mereka inginkan untuk seluruh negeri. Mereka hanya sedang mempraktikkannya di tempat yang cukup bodoh untuk membiarkan orang-orang ini masuk. Dan ketika aku bilang masuk, maksudku mereka punya rencana yang sangat jelas dan sistematis untuk mendudukan orang-orang lain. Saat ini, mereka sedang berusaha memilih Al-Sayyad, seperti yang mungkin sudah kamu dengar. Dan selain hanya memilih orang-orang, dengarkan apa yang mereka teriakan di jalanan jika kamu masih butuh bukti lagi. Saat ditanya dulu, mengapa protes kita dilakukan pada Hari International Quds? mengapa mereka sangat anti-Amerika? Mengapa kita tidak hanya fokus pada Israel dan tidak terlalu banyak membicarakan Amerika? Gaza telah menunjukkan kepada seluruh dunia mengapa protes ini sangat anti-Amerika. Pemerintah Amerika Serikat yang menyediakan dana, Membosankan. Khomeini yang mendeklarasikan Hari International Quds. Inilah sebabnya dia mengatakan untuk meluapkan semua teriakan dan semua seruanmu kepada Amerika. Saya hanya ingin mengingatkan kalian. Oke, ini dari tahun 2024. Video ini dipublikasikan pada tahun 2024, yang berarti kita sudah mengetahui hal ini sejak lama, dan tetap saja orang-orang masih belum sadar. Dengarkan seruan yang akan terdengar setelah ini. Malcolm X berkata, Jadi, ada teriakan kematian untuk Amerika secara harfiah. Teriakan kematian untuk Amerika terjadi di sebuah kota di Dearborn. Dan kamu mendengar orang-orang ini mengatakan hal-hal seperti ini. Mencapai kemenangan. Kita belum melakukan cukup banyak. Dan orang-orang di sini, saya janji padamu, kami memang merasa malu. Kami memang merasa bahwa kami belum melakukan cukup. Kami memang merasa bahwa perubahan harus terjadi, karena perubahan memang harus terjadi. Dan perubahan itu harus datang dalam bentuk ini, kekaisaran Amerika yang telah menyakiti rakyat kita sejak awal, kekuatan imperialis barat yang telah menyakiti rakyat kita sejak awal, mereka harus runtuh. Oke, jadi Amerika harus runtuh. Saya memulai video ini dengan membicarakan Jamie Lang, dan saya menyebutkan Nate Friedman. Dan kita akan meninjau kedua klip itu karena sangat-sangat penting untuk memahami hal ini. Ini adalah video dari tahun 2025. Ini adalah video dari tahun 2024. Sudah terjadi selama bertahun-tahun dan bertahun-tahun. Tanda-tandanya sudah jelas. Ini sangat jelas. Ini adalah cuplikan kecil dari Nate Friedman. Mari kita tonton sebentar. Untuk melihat apa yang baru-baru ini dilakukan Nate Friedman, dia pergi ke Michigan, ke Dearborn, untuk melihat seperti apa di sana. Dan saya merasakan begitu banyak emosi saat menonton video ini, menonton semuanya di YouTube. Saya akan membahas beberapa bagian dari video ini dan menyoroti mengapa tidak apa-apa memiliki emosi seperti ini sebagai orang Amerika. Itu sangat Selamat mengagetkan datang di 5 orang Dearborn. Amerika dengan para ibu dari masjid.
para wanita. Maksudku, kalau kamu tidak sadar bahwa yang kamu lihat itu benar-benar bendera pendukung teroris kan? Berkibar di mana-mana di Dearborn. Tidak ada manipulasi apapun di dunia ini yang bisa meyakinkan aku bahwa perempuan benar-benar ingin dan memilih berpakaian seperti itu jika mereka benar-benar punya pilihan. Tidak ada. Maksudku, sama sekali tidak ada kebebasan dalam hal itu. Aku tidak mau menerima budaya yang memaksa perempuan untuk menutupi diri seperti itu. Tentu saja kamu tidak mau. Tidak ada yang mau menerimanya. Tapi sekali lagi, ini Nate. Inilah yang akan kamu lihat selama 2 tahun aku melaporkan langsung di lapangan. Ini adalah rekaman paling mengejutkan yang pernah aku ambil. Negara kita menjadi tidak bisa dikenali lagi. Aku akan memutar rekaman ini tanpa komentar dan membiarkanmu merasakannya seperti yang aku alami. Ini hanya sebuah toko kan? Ini hanya sebuah toko di Dearborn, Michigan. Dan sekali lagi, ingat, sebagian besar orang Amerika merasa nyaman dengan orang-orang dari berbagai minoritas yang datang dan tinggal di suatu tempat. Tapi jika kamu hanya melihat ini, kamu akan berpikir, oke, tidak masalah. Ini adalah supermarket, dan ada berbagai etnis serta agama yang berbeda di dalam supermarket itu. Itu tidak masalah. Tetapi ketika kamu memahami apa yang direncanakan dan dicoba dilakukan oleh orang-orang ini, kamu mulai menyadari bahwa ini bukan sebuah kesalahan. Ini bukan hanya sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Ini disengaja. Ingat, Amerika harus runtuh. Maut bagi Amerika, bagaimana kami berencana untuk mengambil alih. Amerika dibangun oleh para penyembah setan. Ayatollah Khomeini adalah pemimpin terbesar di zaman kita. Kami ingin anak-anak kami tumbuh dengan budaya jihad. Inilah yang mereka ajarkan dan sebarkan kepada kelompok orang ini yang kemudian muncul dengan penampilan seperti ini. Dan kemudian, Anda tidak heran mendengar bahwa Anda memiliki cerita-cerita selain fakta, bahwa ada kisah seperti yang dialami Jamie Lang, dan orang-orang ini datang untuk mencoba memenangkan kandidat-kandidat berbahaya. Dengarkan yang satu ini. Anak-anak muda ini melihat pada dirinya banyak hal yang sama seperti yang dulu mereka lihat pada Zoran Momamdani. Dan meskipun banyak orang awalnya menertawakannya, sekarang dia adalah wali kota New York City. Dan menurutku, yang sedang terjadi dengan para kandidat DSA dan sosialis ini, mereka berbicara tentang isu-isu yang sedang dihadapi banyak anak muda Amerika saat ini. Masalahnya adalah tentu saja solusi mereka sangat buruk, tapi mereka merasa didengar dan diperhatikan. Kamu perlu memahami bahwa saat kamu menonton video ini, dan saat kamu menonton video ini, semua orang ini memilih agar suara mereka diwakili di Senat Amerika sesuai dengan sistem demokrasi. Dan mereka menggunakan Partai Demokrat untuk melakukannya. Mereka menggunakan DSA untuk memilih kandidat-kandidat gila ini. Tapi setiap orang dari mereka, ini bukan hanya masalah untuk Michigan. Ini juga masalah untukmu. Karena mereka akan diwakili begitu mereka bersatu secara politik. Sekarang, para pemilih menuju ke tempat pemungutan suara dalam pemilihan pendahuluan yang krusial. Muslim membanjiri tempat pemungutan suara di Dearborn, Michigan. Mereka menutupi diri sesuai dengan yang diwajibkan oleh hukum syariah. Dan mereka kemungkinan besar memilih Abdul El Sayed dalam pemilihan pendahuluan Senat agar pria ini terpilih. Dan kami akan membuat video lain tentang Abdul El Sayed. Tapi seperti yang saya katakan padamu ketika kami mengirim seorang pria Kristen ke unjuk rasa itu. Ketika saya bilang kami, bukan berarti saya terlibat dalam pengorganisasiannya. Tapi, pria ini pergi ke unjuk rasa itu. Tonton rekamannya saat dia benar-benar hampir dirajam. Itu benar-benar gila. Kamu lihat dia. Dia berlari dan mereka melemparinya dengan batu. Mereka menyerangnya. Mereka melemparinya dengan batu dan polisi mencoba menyelamatkannya. Tapi mereka tetap menyerangnya. Lihat, menyerang. Ini dari kejadian itu sendiri. Ini adalah rekaman yang dirilis oleh polisi Dearborn. Hajar mereka. Tapi kamu seorang galeri. Muy good. Tidak. Kau tahu, mengerti. Kau terluka. Mereka benar-benar menjadikan rajam di sini sesuatu yang harfiah sekaligus kiasan. Oke, ini Jamie Lang setelah kejadian itu. Lihat, aku punya pendapat tentang Jamie Lang. Menurutku dia itu brengsek dan dia sengaja melakukan hal-hal untuk memancing keributan. Aku bukan orang bodoh. Aku tidak menganggap dia contoh orang Kristen yang baik dan beradab. Tapi kamu harus ingat, bahwa orang-orang yang mencoba melawan massa seperti ini akan menghadapi kekerasan. Mereka akan mengalami kekerasan. Dan itulah yang terjadi pada Jamie. Jacob Lang. Siapapun namanya. Lihat bagian belakangnya. Di sinilah batu itu mengenai saya, tepat di belakang telinganya. Lihat sini. Kira-kira sebesar itu ya. Hergy. Dia benar-benar terkena lemparan batu. Mari kita tonton rekaman itu lagi. Aku ingin melihat lemparan batunya secara langsung. Kamu lihat itu? Ini. Kamu lihat pria yang melempar batu itu? Kita ulang lagi. Tidak terlalu jelas di video ini. Kamu lihat, dia benar-benar baru saja melempar batu ke arahnya. Mereka dirajam karena memang itulah yang diyakini oleh hukum syariah. Dan ketika ada pria dari Michigan yang berkata, aku hanya tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Kamu harus ingat, setiap orang Amerika pada akhirnya akan mengalami hal ini jika kamu tidak melawan. Jadi di negara bagian kebanggaan saya, Michigan, mereka mengadakan pawai untuk Islam yang diikuti 50.000 orang. 3 pria Kristen membawa plakat dan dilempari batu serta dipukuli di televisi nasional.
Apa yang sedang terjadi? Apakah perang suci sudah tiba di sini? Bagi yang melewatkannya, ya, ini adalah pengambil alihan Amerika oleh Islam. Dan mereka sedang merajam orang Amerika. Seorang Amerika, sialan. Benar-benar melempar batu. Ini benar-benar gila. Ini benar-benar gila. Gila, gila, gila. Dan berikut tampilan lebih dekatnya. Tidak ada kerusuhan, tidak ada kekerasan, tidak ada kekerasan. Benar-benar ada 50.000 orang yang berbaris, di mana mereka semua terlihat seperti teroris. Dan ada 2 atau 3 orang Kristen yang punya keberanian untuk maju dan melawan itu. Lihat bagaimana mereka diserang. Mereka diselamatkan oleh polisi wanita itu, yang memasukkan mereka ke dalam mobil dan berhasil membawa mereka pergi. Sekali lagi, apakah mereka benar-benar bodoh karena pergi? Ya. Apakah cukup mengesankan bahwa mereka mau membela nilai-nilai mereka? Ya. Apakah mereka melakukannya agar bisa mendapatkan clickbait dan perhatian? Tentu saja. Tapi intinya tetap sama, bahwa di Michigan, di sebuah tempat di Amerika Serikat. Di Amerika, ada sebuah tempat di mana 50.000 orang ini bisa berbaris seperti teroris di jalanan. Dan orang-orang Kristen, sistem nilai yang menjadi dasar Amerika. Bahkan tidak bisa pergi ke tempat-tempat ini dan melakukan protes tandingan tanpa mengalami kekerasan yang ekstrim. Teman-teman, Dearborn, Michigan, dengan cara yang sama seperti Mamdani di New York, ini adalah langkah nomor 17. Tapi ini adalah awal dari rencana mereka untuk mengambil alih Amerika. Dan setiap orang yang menonton ini harus benar-benar sangat-sangat serius. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.